Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran pada subtema 2 di tema 2, yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita masih akan belajar tentang dongeng. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan isi dongeng dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah membaca dongeng dengan cermat, kita dapat menjelaskan dongeng dengan cara menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang semakin mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu peta pikiran? Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh peta pikiran dongeng Malin Kundang yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang dongeng tersebut. Yang pertama, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut? Kedua, bagaimana perasaan ibu Malin Kundang? Ketiga, apa yang dilakukan Malin Kundang kepada ibunya? Yang keempat, mengapa Malin Kundang menjadi batu? Nah, jika kita sudah membuat peta pikiran yang berisi pertanyaan, sekarang kita akan memberikan jawabannya. Nah, yang pertama, tokoh dalam dongeng Malin Kundang adalah Malin Kundang. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu Malin Kundang? Ibu Malin Kundang sangat sedih karena tidak diakui oleh Malin Kundang. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Malin Kundang terhadap ibunya? Malin Kundang tidak mau mengakui ibu kandungnya ketika sudah menjadi kaya. Kemudian, mengapa Malin Kundang menjadi batu? Malin Kundang menjadi batu karena dikutuk oleh ibunya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh peta pikiran Malin Kundang. Ya, jadi tadi pertanyaan-pertanyaan tadi adalah membantu kalian untuk bisa membuat peta pikiran sesuai isi dongeng Malin Kundang. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian. Nah, kemarin kita sudah belajar sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, selain pada penjumlahan, sifat pertukaran juga berlaku pada perkalian. Contoh, jika A dikali B itu sama saja dengan B dikali A. A dan B merupakan bilangan cacah. Nah, anak-anak, jadi sifat komutatif atau pertukaran juga berlaku pada perkalian. Perhatikan contoh yang ada di sini. Gambar yang pertama ada keranjang berisi 3 buah apel. Dan di sini ada 4 keranjang yang berisi 3 buah apel. Maka kita tulis 3 dikali 4 sama dengan 12 apel. Nah, sebaliknya, gambar yang satunya adalah ada 3 keranjang yang masing-masing keranjangnya berisi 4 buah apel. Nah, maka kita tulis 4 buah apel dikali 3 keranjang. 4 dikali 3 sama dengan 12 apel. Jadi, meskipun posisi bilangannya ditukar, hasil perkalian dua bilangan di atas tetap sama. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif pada perkalian. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham sifat komutatif pada perkalian?
Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran PKN. Hari ini kita akan membahas keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Dalam setiap keluarga, pastinya kita akan menemui keberagaman sifat dari setiap anggota keluarga tersebut. Contohnya, keberagaman di keluarga Dedi. Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibu Dedi memiliki sifat penyayang, lembut dan sabar. Ayah Dedi memiliki sifat tegas, namun penyayang. Nah, anak-anak, ini adalah contoh keberagaman di keluarga Dedi. Lalu bagaimana keragaman sifat dalam keluargamu? Nanti kalian ceritakan ya. Selanjutnya, kita akan belajar SBDP tentang memahami gerakan hewan di lingkungan sekitar. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar seperti gerak berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Hewan yang dapat ditiru gerakannya antara lain adalah gajah dan kupu-kupu. Kita dapat meniru gerak gajah berjalan caranya dengan membungkuk dan meletakkan tangan di atas tanah. Nah, anak-anak, biasanya ketika kita membuat koreografi dalam menari itu kita meniru gerakan hewan yang ada di sekitar kita. Contoh, ada tari kupu-kupu, meniru gerakan kupu-kupu. Atau tari merak, meniru gerakan burung merak. Nah, sekarang ayo kita meniru gerak kupu-kupu dengan diiringi lagu kupu-kupu lucu ciptaan Ibu Sud. Nih, Ibu Guru akan memainkan video, kalian perhatikan baik-baik gerakan kupu-kupu yang ditirukan.